soto tuh gimana ceritanya, Bang? Wah, jadi seru banget nih. Alhamdulillah makin kesini kan syariah udah mulai banyak. Akhirnya ada salah satu WTS, warga tetangga sebelah. Jadi dia jualan soto. Dia jualan soto, sotonya karena orangnya udah tua, akhirnya sotonya mau ditutup. Udah kata saya janganlah, jangan ditutup. Udah tetap. Ya udah daripada saya tutup, jual aja deh. Ke Bang Haji mau nggak? Ya udah akhirnya saya lakonin lah. Saya lakonin, nggak lama kemudian warga saya banyak sakit-sakitan. Kayaknya waduh ini kayaknya jualan makanan kuliner kok begini gitu sampai seperti inilah. Akhirnya alhamdulillah qadarullah sotonya itu saya tutup. Saya jadiin kantor syariah sekarang. Ya alhamdulillah semenjak itu syariah jadi terus improvement ya. Artinya banyak improvement dan berkembang sampai sejauh saat ini. Sekarang udah berapa karyawan syariah mau begini, Bang? Kurang lebih 15. Kurang lebih. Tapi kalau ditotal-totalin sebenarnya karena di sini kita bukan kerja jadi Superman ya. Saya bukan kerja jadi Superman tapi super team. Jadi semua banyak orang yang tanpa kita ajak bekerja mereka ikut gabung. Gitu tuh banyak alhamdulillah. Tanpa kita ada yang kita gaji, ada yang kita bayar, ada yang enggak, itu gabung terus. Alhamdulillah. Nabung apa, Bang? Nabung satu komisi, satu aplikasi, gue suruh nabung dia 1 juta. Nanti kalau sudah 6 bulan dia dia nanti gue jadiin jadi investor. Oh gitu. Jadi dia kerja mobil juga di sini. Iya, karena kan di sini sekolahnya entrepreneur di sini. Jadi siapapun bisa jadi diajarin jadi entrepreneur. Semua di sini. Enggak siapa-siapa. Contohnya kayak sales gua di sini tuh misalkan dia gajinya rata-rata sekitar 2 digit ya. Dia harus ngabisin maksimal itu 25% dari pendapatannya dia. Maksudnya gimana? Jadi misalkan dia gajinya 10 juta. Ya. Dia berarti harus ngabisin uang sebulan itu maksimal 2,5 juta gitu. Bagaimana caranya? Pokoknya 2,5 juta sebulan tuh harus habis. Nggak harus habis, harus cukup nggak cukup harus cukup. Yang 75% itu wajib disimpan di tabungan. Nah nanti begitu sudah sampai 1 semester 6 bulan, nah dia otomatis akan jadi, insya Allah akan jadi investor di sini dengan dia uang yang dia punya. Kalau misalnya uangnya kurang cukup, kita beliin mobil yang harganya murah-murah. Dari yang kecil dulu. Iya, dari yang kecil kita ajarin dia beli. Kalau ada mobil yang harganya mahal, harganya tinggi tapi uangnya tidak cukup, maka gua tambahin. Nih kekurangannya berapa? Tuh gua tambahin berapa. Misalkan harga mobil dia baru ada uang misalkan 40 juta. Tapi gue mau beli mobil masih kurang nih. Nah itu kekurangannya gue yang nambahin. Nah begitu mobil udah laku terjual, nanti gue tinggal kasih komisi, gue lebihin dari modal dia yang sebelumnya gitu. Ya kita lebihin sesuai dengan kita deal di depan sama investor ini. Karena kan duitnya kurang, otomatis dapetnya juga nggak terlalu banyak gitu. Jadi Bang Haji ini karyawannya diajarin juga jadi investor, jadi pengusaha. Iya dong pasti. Jadi dia tidak hanya jadi pekerja, tapi dia juga bisa jadi entrepreneur plus pebisnis. Tapi nggak takut jadi pesaing nanti Bang Haji? Oh enggak, karena di sini nggak ada yang namanya sistemnya sikut-sikutan. Karena sistemnya di sini mudoroba bagi hasil. Jadi setiap siapapun orang yang mau bergabung di sini, insya Allah dia bisa jadi pekerja, bisa jadi entrepreneur, atau dia mau jadi pebisnis. Dia tinggal pilih. Oh, gue mau jadi pebisnis, ya cara mainnya begini. Oh, gue mau jadi entrepreneur, ya harusnya begini. Tapi dia punya mental pekerja ya, pekerja posisinya di sini. Tapi kita coba berusaha untuk menjadikan semua itu jadi minimal itu entrepreneur. Gitu. Kalau pebisnis kan dia hanya memiliki modal aja tanpa harus bekerja penuh. Tapi kalau entrepreneur kan dia ngelola juga, nyari barang juga, gitu. Bang Haji, motivasi dong untuk kawan-kawan yang sedang berusaha
bangun usaha, jatuh bangun dan sebagainya, ada nggak sih? Kata spesial dari Bang Haji. Mungkin saya ngelihat begini ya, waktu zamannya corona nih, kebetulan semua showroom rata-rata 98% tutup. Nah kebetulan alhamdulillah showroom saya ini kan di pinggiran kota nih ya, di pelosok lah, itu masih bisa buka. Akhirnya saya coba, mereka pada tutup, saya buka, saya keluar sendiri, saya keliling, saya lihat di situ peluang. Saya berprinsip kalau emang Allah menakdirkan saya mati hari itu. Tapi kalau emangnya Allah menghidupkan, insya Allah saya lebih gedenya lebih cepat. Akhirnya saya coba improvement, melakukan pekerjaan yang saya nggak pernah ngelakuin pekerjaan yang sebelumnya, improvement. Karena kalau saya ngelakuin dengan cara yang sama, di saat lagi kegagalan, saya akan dapat timbulnya yang sama. Tapi kalau saya melakukan pekerjaan yang beda caranya, maka hasilnya pun akan beda. Akhirnya saya coba jual mobil rugi. Waktu itu mobil saya rugi tuh, jual mobil waktu zamannya corona, satu mobil tuh saya jual rugi, ada yang 25 juta, 20 jutaan, 15 juta satu unit. Tapi saya jual mobil itu rugi, tapi saya beli mobil murah. Saya beli lagi, saya dapat untung dari mobil baru, kita subsidi, saya melakukan cara yang berbeda. Saya rugi, yang penting kebetulan saya pakai, alhamdulillah saya ada salah satu orang yang baik sama saya, dia membantu saya. Waktu saya rugi, yang penting ini customer, investor saya pokoknya untung, minimal dapat lebihan lah, walaupun nggak sesuai dengan apa yang perjanjian di awal. Tapi kan bertahan itu lebih baik daripada kita tumbang gitu. Akhirnya itu terus berjalan sampai suatu saat ya, sampai alhamdulillah tuh kita ketemu investor dari luar dan ketemu main YouTube. Dari situlah awal mulanya muasal Syariah Mobilindo Syiar. Jadi dari konten-konten YouTube banyak orang ngeliat, akhirnya mereka banyak yang interest. Nah setelah interest mereka baru percaya kita. Pada dasarnya gini, di saat kita sudah sedang terpuruk, kita jangan cepat putus asa. Kita segera bermunajat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta udah taubat deh, pokoknya kita rajin-rajin dah. Pertama ya ibadahnya kita rapihin, kemudian sedekahnya, sunah-sunahnya kita jalanin. Nah insya Allah kita udah ngelakuin gitu, kita usaha, kita keluar, biar Allah yang menggerakkan kita. Apa maunya kita ya kita usaha terus. Nanti kadang-kadang begini ya, kita ngalamin yang namanya, aduh kok Allah nggak adil banget sih ya, ngasihnya begini. Kadang-kadang gini, kita mikirin ini buruk menurut kita, tapi kadang-kadang menurut Allah itu baik gitu. Itu kadang-kadang kita suka berprasangka. Itu saya sering banget mengalami kayak gitu ya. Pokoknya insya Allah istiqomah lah, pokoknya terus usaha, kerja keras, harus berani mencoba hal-hal yang baru, jangan takut salah walaupun itu rugi gitu. Pokoknya terus gas terus. Ntar masalahnya salah, kadang-kadang gini, kadang-kadang di dalam kesalahan kita itu kadang-kadang banyak peluang yang sebenarnya cuannya itu lebih gede. Yang banyak orang, bedanya gini, sorry nih, mohon maaf nih, kadang-kadang di showroom, ini minusnya showroom ya, saya juga ngakuin, di saat ada masalah, ada masalah, dia kabur sama customer. Tapi kalau di Syariah Mobilindo, begitu ada masalah, insya Allah dibantuin. Syukur-syukur dia dapat value lebih di dalam masalahnya itu. Kepercayaan. Contoh dia, misalnya lagi ada masalah, tiba-tiba mobilnya mau dijual, kan dia juga, kalau seandainya dia tidak mengenal Syariah Mobilindo, itu kan akan hangus uangnya, nggak dapat apa-apa. Tapi kalau dia main ke Syariah Mobilindo, syukur-syukur dia namanya bagus, dapat duit buat usaha, buat ini banyak. Intinya semangat terus, jangan mudah putus asa gitu. Bang Haji, dulu kan penjualan Syariah Mobilindo setahun tuh bisa dihitung jari. Iya. Kalau sekarang sebulan bisa jual berapa mobil?
kalau dulu ya kehitung pakai jali ya, alhamdulillah. Kalau sekarang alhamdulillah rata-rata kita sebulan itu jual sekitar 30 sampai 40-an. 30 sampai 40-an. Iya, per bulan. Sampai sejauh ini mungkin sekarang kita lihat ya, sekarang tanggal 20 ya. Itu kita udah kirim sekitar 25-an lah. 20 baru tanggal 20 udah 25. Dan di sini alhamdulillah udah banyak, kurang lebih ada 40-an pemesan. Jadi beli di sini itu inden. Oh, inden ya? Inden, beli mobil inden karena di sini beli mobil kita inden. Jadi bisa dicarikan keinginan nasabah Bang Haji. Betul. Jadi beli mobil sesuai keinginan customer. Contohnya customer suka mobil tetangganya nih, mobil tetangganya bagus nih. Saya mau beli mobilnya dia, bisa nggak? Bisa. Bawa aja ke Saria Mobilindo, main di sini. Saya mau beli ini mobil. Gimana caranya? Jadi bukannya mobil yang ada di showroom itu harus itu yang kita beli, tapi mobil customer aja, mobil tetangga aja bisa kita beli di sini. Bisa. Saking enaknya tuh sistemnya gitu. Bang Haji, di YouTube-nya kan suka ya kasih dong ya yang bagus terakhir penutup Bang Haji. Asik. Ateng makan tomat. Thank you so much. Berang-berang makan berkat. Berangkat. Oke, thank you. Assalamualaikum Bang Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Spekta nih orang pesan mobil. Ini mobil yang udah kita kirim. Ini PO udah proses, udah leasing, udah disetujuin, tapi unitnya belum ada. Ini stoknya nih. Yang ini bosnya. Iya. Gimana Bang Haji? Ini jualan Oktober. Oh, ini jualan per bulannya ya? Iya, Oktober, November, Desember 36, 37. 37. Ini Januari 33. Februari agak sedikit slow. 27. Iya, ini tadi. Wow.